Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan dari software ArcGIS. Software ArcGIS ini dia berbasis GIS atau Geographic Information System yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute. Si ArcGIS ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1999 dengan versi ArcGIS 8.0, sedangkan pada saat ini tahun 2020 ini sudah mencapai versi yang terbaru yaitu 10.8. ArcGIS ini memiliki fitur-fitur seperti diagram di samping. Jadi di dalam bundle ArcGIS dia juga ada ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, dan ArcScan. Sekarang kita akan membuka salah satu aplikasi ArcGIS-nya yaitu si ArcMap. Kita ketik namanya ArcMap. Oke. Nah, kemudian kita open. Kita tunggu sampai selesai. Oke, dia sedang loading ya. Nah, kira-kira kayak gini tampilan awalnya. Di sini ada template dasarnya yaitu blank map. Kemudian untuk tempat penyimpanannya kalian bisa ubah kalau misalnya kalian nggak mau simpan di situ. Di sini ya, silakan cari folder yang ingin kalian tuju. Kalau saya sih biasanya default aja. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tampilan antarmuka si ArcMap ini. Nah, di bagian atas ini itu ada yang disebut dengan toolbar. Nah, si toolbar ini berisi sekumpulan icon atau tombol-tombol yang masing-masing tombolnya ini memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kemudian kita lihat di bagian samping kiri, ini tuh ada yang disebut dengan Table of Content atau TOC, di mana nanti di sini itu berisi dari layar-layar yang kalian gunakan ketika sedang mengolah project kalian. Kemudian di list layar ini bisa juga berisi berbagai macam format data. Contohnya misalnya data vektor atau shape file, kemudian untuk data raster atau data citra satelit, seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian tengah ini, yang putih ini, nanti itu akan menampilkan map atau peta yang kalian olah. Untuk bagian samping kanan, di sini ada yang disebut dengan voting bar. Jadi, bar-bar yang ada di sini itu bisa dipindah-pindahkan sesuai keinginan kalian. Gitu. Terserah kalian mau naruh di mana nih. Taruh ke atas bisa. Nah, ini bisa diatur sesuai keinginan kalian. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tahap rektifikasi. Sebelum melakukan rektifikasi, kita harus mengkoneksikan dulu folder tempat kita menyimpan bahan dengan si aplikasi ArcMap. Caranya gimana? Caranya kita ke floating bar yang di sisi kanan. Di sini ada katalog. Nah, nanti kita pilih connect to folder. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada katalog di floating bar samping sini, kalian bisa memunculkannya dengan cara ke toolbar yang ada di atas ini. Nah, kita pilih yang katalog. Kemudian kalian atur, terserah di mana aja, karena ini kan voting bar. Yang penting mudah untuk diakses menurut kalian. Oke, kita balik lagi ke katalog yang di samping. Nah, di sini kita pilih yang connect to folder, kita klik. Kemudian dia akan muncul connect to folder nih. Nah, baru kita cari deh foldernya letaknya ada di mana. Kalau saya simpennya di disk PC, kemudian yang important college.com semester 5 KIS temuan 2 dan ini dia. Foldernya namanya bahan georeferencing. Kalian pilih klik OK aja. Nah, nanti dia akan muncul nih di samping sini. Kayak gini ya. Sini foldernya itu. Nah, kalau udah muncul kayak gini, berarti tahap mengkoneksikan folder dengan aplikasi ArcMap sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan menentukan sistem koordinat yang akan kita gunakan. Caranya, kita ke table of content yang ada di samping sini.
Di sini ada layers, kita klik kanan pada layers. Nah, nanti dia akan muncul properties, kita pilih properties. Nah, nanti akan nampil data frame properties. Nah, pastikan kalian sudah berada di coordinate system. Nah, kemudian di sini kita pilih yang projected coordinate system. Projected coordinate system, kemudian ke UTM. Dari UTM ke WGS 1984 yang Southern Hemisphere. Kemudian kita cari WGS 1984 UTM Zone 48S. Oke, yang ini. Kalau sudah, kita pilih apply, baru kita klik OK. Nah, kenapa kita pilih yang WGS 1984 UTM Zone 48S? Karena kita akan mengolah peta wilayah Bogor, dan untuk peta wilayah Bogor harus menggunakan sistem koordinat yang tadi itu. Sekarang kita akan menampilkan si peta yang akan kita lakukan tahap rektifikasi. Caranya gimana? Caranya pertama kita ke Table of Contents, kemudian di bagian layers ini kita klik kanan, kita pilih yang Add Data. Nah, nanti akan muncul jendela Add Datanya. Kemudian kita cari aja si folder koneksinya, folder connection ini. Kemudian tadi kita udah koneksiin yang ini ya, kita pilih. Nah, peta yang akan kita olah itu nama filenya administrasi bogor.jpg yang ini. Kalau udah dipilih, kalian klik tombol add. Untuk bagian sini pilih OK aja. Nah, ini sudah tampil ya, peta administrasi Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur georeferencing. Caranya gimana? Caranya kita ke toolbar yang ada di atas, kemudian kita pilih Customize. Di sini ada toolbars, kemudian kita cari georeferencing. Ya, kalau sudah ketemu kita klik, nanti akan muncul jendela georeferensi, terus kita pastikan namanya sudah betul administrasi streetbogor.jpg, sama seperti nama yang ada di layers. Dalam Rectify, dibutuhkan titik kontrol yang akan dijadikan acuan dalam proyeksi. Setidaknya itu sekitar 3 atau 4 titik. Terserah kalian mau berapa titik. Tapi untuk contoh ini, kita akan menggunakan 3 buah titik. Oke, sekarang saya akan memilih 3 buah titik yang akan dijadikan patokan. Sebelumnya, kalian harus paham dulu, untuk nilai yang mendatar ini itu merupakan sumbu X. Sedangkan yang menurun ke bawah itu, dia itu sumbu Y-nya. Nah, titiknya yang ini nih, kayak ada tanda plus lambang merah gitu. Gitu ya. Nah, pertama saya mau memilih titik yang ini. Kita lihat. Dia sumbu X-nya itu 699.100 ya. Nah, kita itu ambil angka yang ini. Yang ini itu UTM, sedangkan yang bawah itu DMS. Jadi kita ambilnya yang atas. Oke. Titik pertama, nilai X-nya 699.100. Kemudian kita akan cek nilainya berapa. Nilainya yang ini. Nilainya itu 927.8990.
udah dapat satu titik ya. Selanjutnya, titik yang kedua, saya akan ambil yang ini, di mana sumbu X-nya 693.100 dan sumbu Y-nya 927, sama ya sama yang tadi, karena dia itu masih satu sumbu. Untuk Y-nya yaitu 9278990. Nah, 9278990. Oke, selanjutnya untuk titik ketiga saya akan pilih yang yang ini. Untuk titik ketiganya kita akan lihat sumbu X-nya dia 696.100 dan sumbu Y-nya adalah 926990. Oke, kita sudah mendapatkan 3 buah titik. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai sumbu X dan Y dari ketiga titik tadi, kita akan menandai titik tadi dengan add control points. Pertama, kita cari dulu si titiknya. Tadi titik pertama itu yang ini. Nah, ini ya, 699.100. Kemudian kita perbesar agar lebih jelas. Nah. Oke, baru kita tambahkan. Lalu kita klik kanan, input X dan Y. Untuk nilai X-nya, kita masukkan nilai X yang ini yang tadi sudah kita catat ya. Nilai X-nya yaitu 699.100. 699.100. Kemudian untuk nilai Y-nya 9278990. 9278990. Oke, kita klik OK. Nah, jangan khawatir kalau petanya nggak nampil lagi, kita klik kanan aja di administrasi bogor.cpd lalu zoom to layer. Nanti dia akan nampil. Kemudian kita cari titik keduanya, tadi itu di sekitar sini. Nah, titik yang ini, kemudian kita zoom lagi. Oke, kemudian kita tambahkan lagi titiknya. Lalu klik kanan, input X dan Y, lalu kita input nilai X dan Y titik kedua. Nilai X-nya yang ini, 39.300, 3.100, 69.300, dan nilai Y-nya
9278990. 9278990. Lalu kita klik OK. Oke, kemudian kita zoom ke layar lagi, kita cari titik ketiganya. Jadi titik ketiganya kita ambil dari daerah sini. Daerah sini ya. Nah, kita ketikkan si X-nya itu 696100, betul. Dan si Y-nya itu 9266990. Jadi yang ini ya. Oke. Kita zoom lagi. Oke, baru kita tambahkan titiknya. Lalu klik kanan, input X dan Y. Nah, untuk nilai X-nya kita masukkan nilai X titik yang ketiga, yaitu 69600. 69600, dan titik yang keduanya itu 9266990. Lalu kita klik OK. Oke, kita sudah selesai menandai ketiga titik tersebut. Untuk datanya bisa lihat di sini di view link table. Nah, ada di sini ya informasi titik-titik yang tadi kita tandain. Kalau misalnya kalian salah terus mau dihapus, bisa diklik aja, terus pencet aja tombol delete. Gitu ya. Titik 1, titik 2, dan titik 3 kita akan melakukan update georeferencing. Caranya ada di sini. Georeferencing, kemudian kita pilih update georeferencing untuk menambahkan data hasil rektifikasi pada image yang sama. Oke. Berikutnya, kita akan melakukan rectify dan mengekspor hasilnya. Caranya, kita ke georeferencing, kemudian kita pilih menu rectify. Nah, kemudian di sini untuk nama bisa kita ubah administrasi Bogor raster. Untuk format pastikan TIFF. Kemudian untuk tempat penyimpanan ini bisa kalian atur terserah di mana aja. Kalau saya sih di folder yang kemarin udah terkoneksi aja, bahan georeferencing. Kemudian kalau kalian gak ada folder 02_raster, kalian bisa bikin pakai menu yang ini, new folder. Kalau udah, kalian add. Kemudian kita pilih save. Nah, kemudian kita tampilkan nih data yang tadi udah kita save itu. Caranya, kita ke insert, terus data frame. Nah, di bagian new data frame ini, kita klik kanan, kemudian kita add data. Kita cari deh data raster yang tadi kita save. Yang ini ya tadi, administrasi strip Bogor raster. Kemudian kita pilih add. Nah, nanti seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah proses tahapan rektifikasi yang kita lakukan berhasil atau tidak, kita akan ngeceknya dengan menambahkan data save file. Nah, kalau misalnya data save file ini menutupi seluruh wilayah Bogor yang di peta ini, maka itu proses kita sudah berhasil. Kita coba, kita ke new data frame lagi. Kemudian kita klik kanan, add data. Kita pilih si bogor.shp. Ini ada di dalam folder bahan georeferencing, kemudian bogor.shp, kita pilih add. Oke, ternyata
si file SHP-nya sudah berhasil menutupi seluruh permukaan dari si peta Bogornya. Berarti proses rectify yang kita lakukan itu berhasil. Mungkin sekian dari tutorial kali ini, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.